Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Amalia Sani, NIM 2, Nurul Afifah, NIM 18, dan Syafa Mutiara, NIM 7, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat di dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat satu ide pokok di mana cara penulisannya menggunakan garis baru atau agak menjorok ke bagian dalam. Paragraf disebut juga dengan alinea di mana terdapat beberapa kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam satu paragraf terdapat minimal 2 kalimat yang biasanya berhubungan sehingga menghasilkan suatu informasi. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. 2. Jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. 3. Jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Biasanya, paragraf deduktif terdiri dari sebuah pernyataan umum yang disambung dengan penjelasan-penjelasan. Dalam artian membahas sesuatu yang umum baru kemudian menjadi khusus. Contohnya, fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyak aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Itu adalah sebuah paragraf deduktif yang menjelaskan secara umum pada awal kalimatnya apakah paragraf deduktif itu, kemudian diikuti oleh penjelasan-penjelasan bagaimana bentuk paragraf deduktif tersebut. B. Paragraf induktif. Kebalikan dari paragraf deduktif. Induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ini bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Contoh, setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Pada paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada sebelum kalimat utama. C. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah penggabungan dari kedua paragraf yakni deduktif dan induktif. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, sementara kalimat penjelas berada di tengah-tengah paragraf. Dua. Jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar dan pengenalan isi pembaca. B. Paragraf isi. Paragraf isi berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karya tulis. Paragraf jenis ini berfungsi untuk mengembangkan topik pembicaraan dalam suatu tulisan. Paragraf ini biasanya berisi mengenai contoh, inti permasalahan, ataupun uraian pembahasan. C.
Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis. Paragraf ini berfungsi untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya. Paragraf penghubung merupakan inti dari semua karya tulis karena segala sesuatu yang terkait dengan inti dan wacana semua ada pada paragraf penghubung. D. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi mengenai kesimpulan, saran, atau penegasan kembali tentang poin-poin penting yang terdapat dalam suatu karangan. 3. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Jenis paragraf berdasarkan isinya ada 6, yaitu yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf yang berisikan tentang pendapat, ide, buah pikiran, atau menerangkan suatu topik dengan tujuan memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf yang menyampaikan suatu ide, gagasan yang disertai dengan bukti dan fakta faktual. Tujuan dari paragraf ini yaitu untuk meyakinkan pembaca terkait ide atau pendapat yang disampaikan itu benar dan terbukti. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar. Selanjutnya, apa itu paragraf efektif? Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Keefektifan suatu paragraf dapat juga dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif di dalamnya. Pembaca dapat dengan mudah menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri paragraf efektif ada 6. Yang pertama, memiliki sekurang-kurangnya satu gagasan utama. Yang kedua, terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Yang ketiga, minimal ada 5 kalimat. Yang keempat, penggunaan bahasa dapat dipahami. Yang kelima, kalimat antar kalimat memiliki hubungan erat dengan gagasan utama. Dan yang terakhir, penulisannya menjorok ke dalam. Berikut beberapa cara mengembangkan paragraf. Yang pertama, cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf secara definisi antara lain adalah, ialah, dan yaitu. Yang kedua, dengan cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata-kata kiasan yang digunakan yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Yang ketiga ada cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Kata seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain merupakan ungkapan-ungkapan dalam pengembangan dalam mengembangkan paragraf dengan contoh. Yang keempat, cara sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kata yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena.
perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan, biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Yang keenam, ada cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Yang terakhir, ada cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.